Assalamualaikum semuanya. Kisah Elisabeth Fritzl memang sungguh miris. Bagaimana tidak, wanita asal Austria ini disekap di dalam ruang bawah tanah rumahnya selama 24 tahun. Tidak hanya itu, selain disekap, selama 24 tahun itu, hampir setiap malam Elisabeth diperkosa hingga hamil dan melahirkan anak sebanyak 7 kali. Tragisnya, pelaku dari penyekapan dan pemerkosaan terhadap Elisabeth adalah ayah kandungnya sendiri, yaitu Joseph Fritzl. Seperti apa cerita selengkapnya? Silakan menyimak. Ceritanya dimulai dari sini. Elisabeth Fritzl adalah seorang gadis yang tinggal di negara Austria yang lahir pada tanggal 8 April 1961. Rosemary dan Joseph memiliki 7 anak dan Elisabeth adalah anak bungsu. Elisabeth adalah anak yang sangat cantik dengan rambut pirangnya. Ia adalah gadis yang pemalu. Ia pernah mengikuti kursus pramusaji. Namun selama kursus, ia melarikan diri 2 kali dengan seorang teman wanita, yang kemudian pihak berwenang membawanya kembali ke keluarganya. Setahun setelahnya, Elisabeth mendapat pekerjaan sebagai pelayan pada tahun 1984, namun tidak bertahan lama. Sang ayah bernama Joseph Fritzl. Ia adalah pria kelahiran 9 April 1935 yang lahir di Amstetten, Austria dan bekerja di bagian konstruksi dan penjualan perawatan teknis. Saat tragedi memilukan ini terjadi, ia berumur 49 tahun. Masa kecil Joseph jauh dari kata indah dan cukup bermasalah. Ia hidup dengan seorang ibu yang tidak mencintainya. Ia dibiarkan menangis ketika kesakitan dan sering memukulinya lalu meninggalkannya berjam-jam. Ibunya melahirkan Joseph hanya dengan semata-mata ingin membuktikan bahwa ia bisa mempunyai anak yang lahir dari rahimnya sendiri setelah pernikahannya yang gagal karena belum memiliki anak. Akibatnya, sang ibu menganggap Joseph sebagai beban yang terpaksa harus ia jaga dan ia besarkan. Tidak ada ikatan kepercayaan antara Joseph dan ibunya. Sang ibu selalu menyiksa dan memberikan kehidupan yang keras untuk Joseph. Pada tahun 1967, Joseph pernah dipenjara selama 18 bulan dalam kasus pemerkosaan seorang wanita yang sedang tidur. Pada tahun 1971, Joseph mulai membangun ruang bawah tanah di bawah rumahnya. Bahkan ia diberi uang dari dewan untuk membantu pembangunannya. Karena pada masa itu memang masih berlangsung ketegangan dari Perang Dingin dan menjadikan hal yang umum untuk membuat ruang bawah tanah. Pada tahun 1981, Joseph mulai merubah ruang bawah tanahnya menjadi sebuah penjara ruang bawah tanah. Joseph sudah merencanakan selama bertahun-tahun. Bahkan ia sengaja membangun kolam renang tepat di atasnya dengan tujuan agar tidak ada yang menyadari bahwa Elisabeth terperangkap di bawahnya. Ruang bawah tanah itu hanya seluas 60 meter persegi. Ruangan tersebut terdiri dari kamar tidur, ruang tamu berisi kamar mandi, wastafel, WC, dan kompor 2 tungku untuk memasak, serta kamar tidur kedua milik Elisabeth pribadi yang terdapat televisi. Ruangan-ruangan ini sudah diberi peredam suara. Entah iblis apa yang merasuki Joseph. Saat itu sang ayah meminta bantuan Elisabeth untuk membantu memasangkan pintu di ruang bawah tanah yang baru saja selesai direnovasi. Saat Elisabeth sudah turun ke bawah tanah, sang ayah justru membekap Elisabeth dengan sebuah handuk yang sudah dibasahi obat bius dan segera mendorong putrinya agar masuk ke dalam ruang bawah tanah dan segera menguncinya dari luar. Elisabeth tidak pernah mencoba untuk melarikan diri karena Joseph selalu mengatakan bahwa jika Elisabeth berani untuk menyentuh pintu untuk keluar, maka ia akan mendapat kejutan listrik dan membunuhnya. Keesokan harinya, setelah berhasil mengurung Elisabeth, Joseph turun ke ruang bawah tanah dan untuk pertama kalinya ia memperkosa Elisabeth. Elisabeth hanya bisa menangis dan berharap ayahnya segera mengeluarkannya dari sana. Tetapi ia tahu bahwa hal itu tidak akan mungkin pernah terjadi. Joseph akan selalu turun ke ruang bawah tanah, memaksa Elisabeth menonton film porno yang ia bawa, dan memperkosa Elisabeth setelahnya. Beberapa hari setelah hilangnya Elisabeth, Rosemary mendatangi kantor polisi untuk melaporkan berita kehilangan putrinya. Setelah Joseph mengetahui hal itu, dia memaksa Elisabeth untuk menulis surat yang menjelaskan bahwa ia telah melarikan diri dan tidak akan kembali ke rumah karena Elisabeth sudah mengikuti ajaran sekte sesat. Selama 24 tahun berikutnya, Elisabeth ditahan di dalam ruang bawah tanah, di mana ia dipukuli dan diperkosa hampir sebanyak 3.000 kali. Selama 5 tahun pertama, Joseph jarang sekali berhubungan dengan Elisabeth. Bahkan Elisabeth hampir sepenuhnya sendirian. Dan selama 9 bulan pertama, dia dirantai di tempat tidur. Terkadang Joseph membeli beberapa pakaian dalam dan pakaian-pakaian seksi, lalu kembali ke ruang bawah tanah dan memaksa Elisabeth untuk memakainya, dan kemudian memperkosanya.
Pada tahun 1986, Elizabeth hamil untuk pertama kalinya. Tetapi pada usia kehamilan 10 minggu, ia mengalami keguguran. 2 tahun kemudian pada tahun 1988, Elizabeth melahirkan anak pertama dari Joseph yang diberi nama Christine. Dalam proses melahirkan, Elizabeth melakukannya seorang diri. Sang ayah hanya memberinya sebuah kain, gunting, dan buku panduan untuk melahirkan. Elizabeth melahirkan tanpa bantuan siapapun di dalam ruang bawah tanah yang senyap. Setelah Joseph mengetahui bahwa anak pertama mereka telah lahir, ia membiarkan Christine untuk hidup dan besar di dalam ruang bawah tanah bersama ibunya. Pada tahun 1990, Elizabeth melahirkan anak keduanya yang diberi nama Stephen. Joseph juga memutuskan untuk membiarkan Stephen hidup di dalam ruang bawah tanah bersama ibunya. Agar lebih mudah, saya akan menyebut para anak Elizabeth yang berada di bawah tanah sebagai anak lantai bawah. Dan para anak Elizabeth yang nantinya berada di luar bawah tanah adalah sebagai anak lantai atas. 2 tahun kemudian pada tahun 1992, Elizabeth melahirkan putri ketiganya yang diberi nama Lisa. Namun kali ini Joseph tidak membiarkan Lisa hidup bersama ibunya. Setahun setelahnya, pada tahun 1993, saat Lisa berusia 1 tahun, Joseph mengeluarkannya dari ruang bawah tanah untuk hidup bersamanya dan Rosemary yaitu istri Joseph. Joseph meninggalkan Lisa di depan pintu rumah mereka dan meninggalkan surat palsu yang seolah-olah dikirim oleh Elizabeth. Di dalam surat itu dikatakan bahwa Elizabeth meminta Rosemary dan Joseph untuk merawat dan membesarkan anak-anaknya karena ia tidak bisa merawat anak itu. Setelah membaca itu, Rosemary membawa anak itu masuk ke dalam rumah dan merawatnya. Lisa adalah anak pertama yang disebut sebagai anak lantai atas. Selanjutnya adalah Monica, putri keempat Elizabeth yang lahir pada tahun 1994. Joseph membuat rekayasa yang sama seperti dengan Lisa, dengan meninggalkan bayinya di depan pintu rumah beserta catatan palsu. Namun sekali lagi, Rosemary percaya dan membawanya masuk. Selang 2 tahun kemudian, pada tahun 1996, Elizabeth melahirkan putra kelima dan keenam, anak laki-laki kembar yang kemudian diberi nama Michael dan Alexander. Namun tak lama setelah dilahirkan, Michael meninggal di ruang bawah tanah dan Joseph mengambil tubuhnya untuk dikremasi. Kemudian Joseph membawa Alexander ke atas sebagai anak Elizabeth yang terlantar, seperti halnya Lisa dan Monica. Pada tahun 2002, Elizabeth melahirkan putra ketujuhnya yang diberi nama Felix. Felix merupakan anak terakhir yang dilahirkan oleh Elizabeth. Namun kali ini Joseph tidak membawa Felix untuk tinggal, dikarenakan sepertinya Rosemary tidak sanggup untuk merawat satu anak lagi. Jadi Felix tinggal bersama Elizabeth dan saudara-saudaranya di ruang bawah tanah. Anak-anak lantai atas menerima pendidikan dan perlakuan yang baik selayaknya anak pada umumnya. Sedangkan anak-anak lantai bawah hidup dengan bermodalkan ilmu dan pengetahuan yang Elizabeth miliki. Elizabeth mengajari anak-anaknya membaca melalui buku dan televisi. Elizabeth berharap anak-anaknya tetap dapat belajar walaupun hanya mengandalkan dirinya. Pada tahun 2008, Christine, anak pertama Elizabeth, tiba-tiba jatuh sakit. Ia menderita gagal ginjal yang membutuhkan perhatian medis. Elizabeth yang pada saat itu panik meminta kepada Joseph untuk membawa Christine bersama Elizabeth ke rumah sakit. Pada awalnya, Joseph menolak, tetapi karena Elizabeth terus memohon, akhirnya Joseph mengizinkannya. Mendengar jawaban Joseph, Elizabeth ternyata diam-diam merencanakan cara untuk melarikan diri. Saat itu ia memiliki kesempatan untuk keluar dari ruang bawah tanah. Ia membuat sebuah catatan kecil yang ia masukkan di saku baju yang Christine pakai. Akhirnya Joseph bersama Elizabeth membawa Christine ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, para staf medis ternyata melihat catatan yang dibuat oleh Elizabeth. Mereka kemudian mulai curiga dengan cerita yang dibuat oleh Joseph. Seolah-olah cerita yang diberikan tidak masuk akal. Akhirnya staf medis menghubungi polisi dan memberikan hak kepada Elizabeth untuk berbicara. Saat itu Joseph tidak diam saja. Ia mengatakan kepada polisi bahwa Elizabeth masih bagian dari sebuah sekte dengan menunjukkan surat-surat palsu yang selama ini ditulis oleh Elizabeth sendiri. Namun seorang pejabat gereja dan ahli sekte meragukan ceritanya yang kemudian membawa Joseph dan Elizabeth untuk diinterogasi di kantor polisi. Elizabeth saat itu berusia 42 tahun dengan keadaan bibir tipis tanpa gigi, rambut putih, dan wajah pucat berkerut. Saat itu pihak kepolisian memberikan kesempatan Elizabeth untuk menceritakan semuanya tanpa harus takut terhadap siapapun. Maka akhirnya Elizabeth menghabiskan 2 jam untuk menceritakan seluruh cerita yang ia alami selama ini. Namun saat itu Joseph mengklaim bahwa hubungan seks antara dirinya dan Elizabeth adalah hubungan suka sama suka. Dia juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah monster.
ia memperlakukan anak-anak Elizabeth dengan baik. Ia memberikan mainan dan buku-buku untuk belajar. Namun tentu pihak kepolisian tidak bodoh. Dengan penyelidikan yang sangat serius dan dengan bukti-bukti yang ditemukan, maka pada tanggal 13 November 2008, Joseph Fritzl didakwa dengan 6 tuduhan, antara lain pemerkosaan, insest, pembunuhan bayi, penculikan palsu, pemenjaraan palsu, dan perbudakan. Di persidangan, Joseph mengaku bersalah atas semua tuduhan, kecuali pembunuhan dan penyerangan berat, karena mengancam akan membunuh Elizabeth dan anak-anaknya dengan gas beracun. Akhirnya saat Joseph berusia 75 tahun, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa ada kemungkinan bebas bersyarat selama 15 tahun di dalam penjara. Joseph menerima penilaian psikologis dan bantuan psikiatris. Setelah proses peradilan selesai, Elizabeth dan anak-anaknya memulai masa pemulihan. Mereka dibawa ke sebuah klinik lokal sekitar tempat tinggal mereka untuk menjalani perawatan termasuk dukungan psikologis. Anak-anak lantai bawah membutuhkan dukungan psikologis yang berbeda dengan anak-anak lantai atas. Anak-anak lantai bawah perlu dibantu untuk mengatasi cahaya dan lingkungan tempat tinggal mereka sekarang. Stephen secara permanen memiliki postur tubuh yang membungkuk karena langit-langit di dalam ruang bawah tanah yang sangat rendah. Stephen dan Alexander menderita anemia dan berkomunikasi dengan suara menggeram yang hanya bisa mereka pahami bersama. Pada Juli 2018, Rosemary yang adalah ibu Elizabeth pergi meninggalkan rumah atas permintaan Elizabeth karena terjadi ketegangan antara keduanya. Ibunya telah menerima banyak kebohongan oleh suaminya Joseph, tetapi tidak pernah sekalipun curiga ataupun menanyainya. Meskipun kemudian Elizabeth dan anak-anaknya tetap mengunjungi Rosemary, terutama anak-anak lantai atas yang tumbuh dengan Rosemary. Setelah persidangan, Elizabeth diberi nama baru dengan undang-undang yang ketat untuk mencegah identitasnya terungkap. Ia dan keenam anaknya hidup di sebuah desa terpencil di pedesaan Austria yang juga tidak diketahui secara pasti tempatnya karena dirahasiakan. Rumah keluarga mereka juga diawasi CCTV dan dipatroli oleh penjaga keamanan. Info terakhir yang didapatkan, pada tahun 2019, Elizabeth telah menemukan cinta dan memutuskan untuk menikah dengan pengawalnya. Sedangkan keadaan Joseph Fritzl semakin memburuk di penjara. Pada Maret 2019, diketahui kesehatannya menurun drastis dan dilaporkan ia tidak ingin hidup lagi. Joseph menderita demensia dan kondisinya memburuk. Kabar baru-baru ini diketahui bahwa ia tidak pernah keluar meninggalkan selnya dan menolak bergabung dengan tahanan yang lain. Itulah cerita mengenai Elizabeth Fritzl. Terima kasih sudah menonton. Do you know the Muffin Man?